Selamat pagi teman-teman. Nih pagi ini aku mau nunjukin ke teman-teman ya. Ini ada mawar ya. Mawar ini awet banget. Nggak tahu kenapa ya, jenis apa aku kurang tahu. Ini bunganya hampir 6 hari ya. Biasanya kalau mawar kan nggak terlalu lama ya. Beda dengan jenis kayak gini nih, bunga kertas kan memang awet. Tapi kalau untuk mawar kan biasanya dia nggak terlalu lama ya. Nah, ini lama banget, hampir 6 hari kayaknya nih bunganya, dan masih utuh ya, nggak ada yang defect, nggak ada yang minus gitu ya. Nih, kalau ini mawar juga, tapi jenis ungu malang. Jadi dia itu harum, wanginya harum, harum lembut begitu. Ini habis masa bunga kemarin, habis digunting nih di sebelah sini, dipotek nih. Aku mau tunjukkan ke teman-teman ya, tentang media tanam yang aku pakai nih. Media tanamnya ini sering sekali sebetulnya aku share ya. Jadi isinya itu, kalau di Instagram aku atau di Shopee aku itu aku kasih nama media tanam Metamix ya. Jadi isinya itu dia sekam mentah yang udah difermentasi, kemudian ada sekam bakar, lalu ada kokopit, dan ada humus daun bambu. Terus kalau misalnya ada andam, itu juga aku kasih andam. Dan kalau mau bagus lagi ditambahkan perlit ya, tapi agak mahal. Perlit itu 15.000 per liter ya kalau di sini. Tapi kalau mau ditambahkan untuk koleksian, untuk tanaman koleksian itu nggak apa-apa ya. Nih, itu bahkan aku kasih hidroton ya. Aku campur hidroton juga. Tujuannya kalau makin banyak ada andam, ada hidroton, ada perlit, itu dia supaya media tanamnya poros, nggak padat. Nah, jadi itu medianya. Dan untuk pupuknya, kalau untuk tanaman bunga itu aku pakein pupuk Osmocote yang merah ini ya. Nih, seperti ini. Jadi dia sifatnya slow release. Dia bertahan sekitar 180 hari. Jadi kita satu kali tabur itu bertahan selama 6 bulan kurang lebih ya. Teman-teman ceklah kalau misalnya dia udah pecah ya, udah kopong, udah isinya udah habis ya, di refill kembali. Tapi cukup lama lah ya kalau untuk 180 hari. Dan ingat ya teman-teman, untuk media tanaman semua jenis apapun ya, itu sebaiknya berapa ya, sebetulnya maksimal 6 bulan lah ya. Maksimal 6 bulan kita harus refill atau kita ganti yang baru ya, supaya unsur haranya itu tetap ada, nutrisi buat mereka ya, buat tanaman itu. Nih, ini warnanya bukan putih ya. Warna itu kuning, tapi kuningnya soft, kuning pucat gitu ya. Tuh, kuning pucat. Nah, untuk peletakan mawar inilah yang kenapa aku suka mawar itu ya. Satu, dia tuh jarang kena penyakit ya, jarang ada hama-hama yang nempel. Kemudian dia cocok di dataran rendah ya, di daerah yang panas seperti ini. Ini Banjarmasin ini kan panas ya, tuh. Jadi dia sepanjang hari itu kita nggak cemas gitu ya, apakah dia nanti layu, apakah dia nanti gosong gitu ya. Jadi ini aku letakkan ini di bawah, nggak ada paranet sih ya. Nih, nggak ada paranet, langsung ya di bawah. Dia kena hujan, kena panas, nih dia tetap survive. Itulah enaknya merawat mawar itu. Dan kalau aku jarang ya kena kutu putih ya. Kalau mawar itu kadang ada kutu putih. Kalau dia kena kutu putih, kalian boleh semprotkan neem oil, atau kalau misalnya nggak punya neem oil, boleh kalian rendam dengan kalian siram ya, atau semprot dengan rendaman air bawang merah dicampur sedikit dengan sunlight ya. Itu boleh disemprot ya di seluruh batang daun, lalu diamkan sebentar. Setelah itu dibilas ya, disemprot air biasa. Nah, itu cara penanggulangan kutu putih. Tapi lebih baik kalau misalnya punya neem oil, lebih bagus pakai neem oil ya, sekaligus melindungi. Nah, itu ya, sebetulnya simple banget sebetulnya untuk merawat mawar ini teman-teman. Gampang sekali, tidak rewel. Kecuali pada saat teman-teman beli dari toko bibit ya, dari toko bibit tanaman, apalagi kayak
Aku yang di Kalimantan itu kalau semua mawar itu rata-rata datangnya kan dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa kadang langsung dijual ya oleh pedagang. Sampai hari Sabtu, hari Minggu langsung dijual oleh pedagang. Nah itu kan kita belinya belum adaptasi ya. Jadi kalau dari Jawa itu datangnya kondisi bunganya gede banget, mekrok banget. Nah kuncinya kalau pengen berbunga besar juga di dataran rendah ya, di daerah dataran rendah itu kalian harus kuat boosternya dengan pupuk ya. Jadi tetap mereka bisa itu menghasilkan bunga yang besar, tapi walaupun di dataran rendah, kuncinya di booster, di pupuk ya, di booster ini ya, pupuk-pupukan. Kemudian juga media tanamnya juga ya, kasih mereka media tanam yang bagus ya, yang poros ya, yang bernutrisi. Itu kuncinya kalau pengen menghasilkan bunga-bunga yang besar. Nah seperti ini juga, ini udah termasuk klaster kecil lah. Jadi kalau misalnya di sini berbunga, nanti di sana juga ada bunga ya. Di sini ada bunga, itu udah jadi pendek tapi dia rimbun dan udah banyak bunga tuh ya, seperti ini. Kan awalnya kalau kita beli ya dari toko tanaman itu kan dia belum bercabang seperti ini ya. Dia cuman satu cabang gitu ya, satu cabang terus ada bunga. Nah, itu yang dijual. Nah, kalau pengen rawatan dia banyak cabang ya, tunggulah beberapa waktu sekitar 2 atau 3 bulan dia akan tumbuh. Kalau dia misalnya udah mulai tinggi, terlalu tinggi, kalian nggak mau terlalu tinggi, kalian bisa mulai potong ya. Kalau udah setelah masa berbunga dipotong agak panjang. Nanti dia akan banyak mengeluarkan cabang di kanan kiri. Tuh ya. Sangat-sangat gampang. Nih. Ini aku lagi pengen banyak-banyak fokus ngerapiin taman ya. Tanaman di sini karena ini beberapa waktu lalu itu banyak kurang terurus. Nih, kurang terurus. Nah kalau untuk mawar-mawar seperti ini kan rawatan nih, ini kan rawatan, jadi biar teman-teman juga bisa jual dengan harga yang beda dari bibitan yang biasa dijual di toko tanaman. Kalau yang udah rawatan dia pasti berbeda lah ya harganya tuh. Oke, sekian dulu teman-teman. Di sini Banjarmasin jam 9 pagi. Aku mau lanjutin aktivitas. Selamat beraktivitas juga buat teman-teman ya. Dan ingat ya, berkebun itu jangan dijadiin beban kapan harus nyiram mereka gitu ya. Nggak usah takut nanti ulet, nanti ada apa gitu ya. Kadang aku ketemu dengan customer itu mereka takut ulet, takut mati. Namanya barang hidup ya, pasti ada masa mati, tinggal kita aja cara merawat mereka gitu ya. Dan kalau umur panjang itu pasti ada ilmunya, ada cara merawatnya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa videoku di like ya biar makin semangat. Dan terus kalau misal ada pertanyaan bolehlah nanti ditulis-tulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku jawab lewat videonya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.